Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianita Kusumawardhani Yahya. Di video kali ini akan memaparkan tentang materi zakat dan infak, yaitu salah satu materi dalam mata pelajaran fikih MTS kelas 8 semester ganjil. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menerapkan ketentuan zakat dan infak sesuai dengan syarat dan rukunnya, sehingga dapat membentuk kesadaran dan ketaatan dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Sedangkan alur tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendiferensiasikan pengertian dan hukum zakat dengan infak. 2. Menguraikan mustahik zakat. 3. Menganalisis ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. 4. Mengaitkan hikmah zakat. Dan 5. Mengimplementasikan tata cara zakat dan infak. Bahasan pertama kita yaitu tentang pengertian dan hukum zakat dan infak. Pengertian zakat menurut bahasa yaitu tumbuh, suci, atau berkembang. Sedangkan menurut istilah yaitu sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan dasar hukum atau dalil disyariatkannya zakat yaitu ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Sedangkan pengertian infak menurut bahasa yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta atau uang, sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam agama Islam. Sedangkan hukum infak bedanya dengan zakat yaitu menurut beberapa pendapat ulama, infak itu bisa menjadi wajib atau fardu dan bisa juga menjadi sunnah. Jadi hukumnya bisa menjadi fardu ain, yaitu berlaku dalam hal menafkahi anak atau istri atau orang yang ada dalam tanggungannya atau keluarga. Hukumnya bisa menjadi fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah sesuai ketentuan syariat. Tapi jika sudah dilaksanakan oleh seseorang atau sebagian orang, maka kewajiban ini menjadi gugur untuk sebagian yang lain. Misalnya untuk mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid. Nah, itu adalah infak, bukan sedekah. Karena jika tidak ada orang yang menyisihkan sebagian hartanya, maka kegiatan masjid tidak akan jalan dan hal ini akan menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar masjid dan semuanya berdosa. Tapi hukum infak juga bisa menjadi sunnah, yaitu pemberian sesuatu kepada siapapun tanpa ada ketentuan wajib atau syarat-syarat khusus yang mengaturnya. Sedangkan dasar hukum infak yaitu ada diantaranya di Al-Quran surat Al-Imran ayat 92 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kalau dilihat dari ayat 92 dari surat Ali Imran itu di sini ada kata tunfiku, yaitu dari asal kata anfaqo yunfiku, yaitu kata dasar infak yang jika diterjemahkan artinya menafkahkan. Jadi memang infak ini dalam bahasa Indonesia jadi bisa disebut infak, tapi bisa diartikan juga sebagai nafkah karena berasal dari satu kata dasar yang sama yaitu anfaqo yunfiku. Perbedaan lainnya antara infak dengan zakat yaitu dari segi penerimanya. Kalau zakat untuk penerima zakat penyalurannya hanya kepada 8 golongan mustahik zakat saja, sedangkan untuk infak bisa disalurkan kepada siapapun. Selain itu, jika zakat ada nisabnya dan infak tidak mengenal nisab. Sedangkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama adalah fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan
dan tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu miskin, orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu rikob atau hamba sahaya atau budak. Nah, untuk golongan yang ini berarti pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada lagi praktek perbudakan atau hamba sahaya. Yang keempat yaitu gorim atau orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang keenam yaitu fisabilillah atau pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal atau para pelajar perantauan. Dan yang terakhir yaitu amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Jika ada golongan yang berhak menerima zakat, maka ada juga golongan yang tidak berhak menerima zakat. Dan ini ada 5 golongan. Yang pertama yaitu orang kaya. Yang kedua keturunan Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga non-muslim. Yang keempat yaitu setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat, karena ini masuknya tadi ke kategori infak yang hukumnya fardu ain. Dan yang kelima yaitu budak atau hamba sahaya. Bahasan selanjutnya yaitu ketentuan zakat. Zakat dibagi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Secara bahasa yaitu artinya bersih atau suci, sedangkan secara istilah merupakan sejumlah harta yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya yaitu untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun zakat fitrah yaitu yang pertama niat karena Allah, yang kedua ada pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga penerima zakat atau mustahik, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ketentuan kedua dalam zakat fitrah yaitu tentang syarat wajib zakat fitrah. Jadi yang memenuhi syarat-syarat berikut berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga mempunyai kelebihan harta atau makanan untuk dirinya dan keluarganya, yaitu sampai hari raya Idul Fitri. Dan yang dibayarkan atau yang dikeluarkan berupa makanan pokok penduduk setempat. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan atau waktu membayar zakat fitrah. Jadi ini dibagi ke dalam 5 waktu. Waktu yang diperbolehkan, jadi diperbolehkan membayar zakat fitrah itu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, wajibnya yaitu ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu sunnah yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang keempat yaitu waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu yang haramnya yaitu membayarkan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Maksudnya waktu haram di sini jadi yang harta yang dibayarkan atau makanan pokok yang dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri sudah tidak dihitung sebagai zakat, melainkan hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Besaran yang dibayarkan untuk zakat fitrah yaitu 1 sok atau sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras per jiwa. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan zakat mal. Zakat mal itu secara bahasa mal artinya harta, sedangkan secara istilah zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Seseorang wajib membayar zakat mal jika sudah memenuhi 8 syarat berikut, yaitu yang pertama muslim, balik berakal sehat dan merdeka, artinya bukan budak atau hamba sahaya. Kemudian harta yang dimilikinya itu merupakan harta yang wajib dizakati, jadi ada macam-macamnya, nanti akan kita bahas sesudah ini. Kemudian sudah mencapai nisab, mencapai haul atau setahun kecuali zakat hasil pertanian. Jadi kalau zakat hasil pertanian itu tidak menunggu setahun tapi dibayarkan
setiap kali panen. Jadi kalau misalkan 1 tahun ada 2 kali panen, berarti 1 tahun itu ada 2 kali wajib bayar zakat mal jika sudah mencapai nisabnya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu harta itu merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi bukan hutang atau bukan harta yang terkait dengan milik orang lain. Macam-macam harta yang wajib dizakati ada 6. Yang pertama emas dan perak, yang kedua harta dagangan atau tijaroh, yang ketiga hasil tanaman, buah-buahan dan biji-bijian, kemudian yang keempat binatang ternak, 5 barang tambang, dan yang keenam adalah barang temuan atau harta terpendam. Untuk nisab dan kadar zakat, jadi masing-masing berbeda antara macam-macamnya tadi. Untuk emas dan perak, nisab emas itu jika sudah mencapai 94 gram dan perak jika sudah mencapai 624 gram atau sekitar 200 dirham. Kadar zakatnya masing-masing 2,5%. Untuk harta perdagangan atau tijaroh, ini termasuk diantaranya ada macam-macam. Jadi ada perdagangan dari ekspor, impor, penerbitan, ada dari industri termasuk industri pariwisata, kemudian real estate atau perumahan, penyewaan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, dan termasuk pendapatan. Jadi pendapatan, gaji atau zakat profesi masuknya ke dalam macam zakat harta perdagangan. Jadi nisabnya semuanya disamakan dengan nisab zakat emas apabila sudah mencapai 94 gram emas. Pendapatan dari perdagangan tersebut dalam 1 tahun sudah mencapai 94 gram emas, maka wajib membayarkan zakat sebesar 2,5%. Untuk nisab dan kadar zakat hasil tanaman, yaitu nisabnya 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Jadi untuk hasil tanaman apa saja yang harus dizakati bisa dicermati dari tabel yang sudah ada. Untuk zakatnya berarti antara 5-10%. Zakat dibayarkan 5% itu jika sistem pengairannya mengeluarkan biaya. Tapi kalau misalkan sistem pengairannya tidak mengeluarkan biaya, misalkan mengandalkan air hujan, berarti zakat yang harus dibayarkannya yaitu 10%. Sedangkan jika dalam 1 tahun, misalkan untuk 6 bulan pertama sistem pengairannya mengeluarkan biaya, lalu untuk 6 bulan berikutnya ketika musim hujan sistem pengairannya tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya yaitu 7,5%. Nisab dan kadar zakat binatang ternak juga bisa dicermati dari tabel yang sudah ada. Sebagai contoh, misalkan jika seseorang memiliki 37 ekor unta, maka dilihat di tabel unta yang nomor 6. Kalau misalkan memiliki 36 sampai 45 ekor unta, maka yang harus dibayarkan zakatnya yaitu 1 ekor anak unta yang berumur 2 sampai 3 tahun. Contoh berikutnya, misalkan jika seseorang memiliki 40 ekor sapi, maka yang harus dibayarkan zakatnya yaitu 1 ekor anak sapi umur 2 sampai 3 tahun. Jadi untuk zakat sapi atau kerbau pada setiap kelipatan 30 ekor itu dikenakan 1 ekor anak sapi umur 1 sampai 2 tahun. Dan setiap kelipatan 40 ekor dikenakan 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 2 sampai 3 tahun. Jadi bisa selanjutnya dihitung berdasarkan kelipatannya 30 atau 40. Contoh berikutnya, misalkan jika seseorang memiliki 39 ekor kambing. Jika seseorang memiliki 39 ekor, maka belum wajib zakat karena nisabnya ada di 40 ekor kambing. Jika dia memiliki 40 ekor, maka baru wajib mengeluarkan zakat yaitu 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Nah, untuk zakat kambing atau domba, jadi pada setiap kelipatan 100 diambil seekor kambing. Jadi misalkan seseorang memiliki kambing 450 ekor, maka kadar zakatnya yaitu 5 ekor kambing dengan umur 2 tahun lebih.
Oke, yang selanjutnya yaitu untuk barang tambang dan barang temuan atau harta terpendam. Barang tambang, yang dimaksud barang tambang itu yaitu benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis. Misalnya emas, perak, timah, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Atau bisa juga kekayaan laut seperti mutiara, amber, marjan, dan lain-lain. Kadar zakatnya itu 2,5%. Untuk nisabnya disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu setara dengan nisab zakat emas. Kemudian untuk barang temuan atau barang berharga yang terpendam, jadi peninggalan orang-orang terdahulu, disebut juga harta karun. Ini juga termasuk harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya setelah diumumkan. Jadi wajib diumumkan dulu. Kalau misalkan tidak ada yang mengaku, berarti baru boleh dimiliki dengan dikeluarkan dulu zakatnya sebesar 20%. Untuk nisabnya juga sama seperti nisab barang tambang. Dapat dipahami ya dari ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Adapun untuk hikmah zakat diantaranya yaitu salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Kemudian bisa mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, lalu memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Itu hikmahnya untuk mustahik. Sedangkan hikmahnya untuk muzaki diantaranya membersihkan harta dan jiwa muzaki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ini adalah bahasan kita yang terakhir di video pembelajaran ini, yaitu tentang tata cara zakat dan infak. Tata cara zakat yaitu dengan menghitung jumlah harta yang dikenakan zakat terlebih dahulu. Apakah hartanya sudah mencapai nisab atau belum. Jadi menentukan nisab dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian membayarkan zakat kepada mustahik secara langsung atau melalui lembaga zakat terpercaya. Jadi menentukan dulu tadi ya, yang pertama hartanya apakah sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, maka dihitung zakatnya. Misalkan emas 100 gram, berarti dihitung zakatnya berarti 2,5% dari 100 gram. Kalau misalkan dari zakat ini akan dikonversi ke dalam bentuk nominal uang, berarti dikalikan dengan harga emas pada saat ini per gramnya. Kemudian untuk tata cara infak, karena tidak ada nisabnya, maka tentukan dulu jumlah harta yang akan dikeluarkan sebagai infak, kemudian memilih penerima infak yang membutuhkan. Ini kalau misalkan infaknya yang tadi masuk kategori hukumnya yang fardu kifayah atau sunnah. Kemudian menyalurkan infak dengan cara yang diinginkan, seperti memberikan langsung kepada penerima atau melalui organisasi amal. Oke, bahasan kita sudah selesai untuk materi zakat dan infak. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.